warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya, Sonia Chandamandavika Utami, bisa bersamai Anda dalam program Nusantara News selama 7 menit ke depan, yang akan membahas informasi dari penjuru Nusantara. Penyerbuan baju lebaran di Mall CBD Ciledug, Kota Tangerang, Banten berakibat pada penyegelan operasional dan juga diikuti dengan informasi penyelenggaraan sholat Id lebih awal dari penetapan pemerintah dan diakhiri dengan ancaman balon udara. Informasi pertama kami awali dari Selamat Siang Indonesia di Net TV, yang mana mengabarkan bahwa telah terjadi kerumunan warga penyerbu baju lebaran di Mall CBD Ciledug yang berakibat pada penyegelan operasional. Penyegelan operasional Mall CBD Ciledug dilakukan oleh pemerintah kota setempat beberapa pekan yang lalu dengan tetap memberikan akses menuju supermarket demi pemenuhan kebutuhan pangan warga setempat. Penyegelan operasional Mall CBD Ciledug ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan ini diambil mengingat banyaknya kerumunan warga yang tidak bisa dilerai dan sulitnya penerapan protokol kesehatan COVID-19 oleh Mall Tang yang dikhawatirkan akan memperpanjang penyebaran mata rantai COVID-19. Sebelumnya Ramayana udah kita tutup, ya ternyata ada yang nyolong-nyolong begitu, akhirnya kita segel kemarin dengan PPNS, yang kita buka pintu hanya untuk ke hypermart aja, ya karena ada hypermarketnya di atasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kaitan pangan. Begitu. Landasannya Pak, penyegelan tersebut dilakukan? Ada di peraturan PSBB-nya begitu. Ya, jadi kalau yang tempatnya rame tidak mengindahkan social physical distancing, ya kita tutup untuk keamanan bersama. Pengelola mal mengaku pembukaan beberapa toko ini dilakukan karena adanya desakan dari pemilik toko dan beranggapan bahwa masa PSBB 1 telah usai dan aman, padahal masa PSBB kembali diperpanjang hingga 31 Mei 2020 kemarin. Informasi selanjutnya kami rangkum dari liputan 6 siang SCTV, di mana telah terjadi penyelenggaraan sholat Id lebih awal dari penetapan pemerintah, yaitu pada tanggal 23 Mei 2020. Di Jember, Jawa Timur, penyelenggaraan sholat Id secara berjamaah dilakukan pada tanggal 23 Mei 2020 pagi di Kompleks Pondok Pesantren Mahfudud Tulor. Penyelenggaraan sholat Id secara berjamaah ini tetap dilakukan di tengah himbauan dari pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Penyelenggaraan sholat Id secara berjamaah ini sayangnya tidak mengikuti protokol kesehatan 19 yang ada. Di antaranya, tidak diberlakukannya soft yang berjarak, masih banyak warga yang tidak mengenakan masker, dan masih dilakukannya tradisi salam-salaman. Juga, tapi mereka tidak bisa diatur tetap seperti itu. Himbauan juga dari Bupati Jember agar dilaksanakan sholat Id di rumah saja. Nah, mereka berpikir saya Yai tidak bisa ngimami. Keadaan serupa juga terjadi di Padang, Sumatera Barat, di mana penyelenggaraan sholat Id diikuti oleh jamaah Tarakan Syatariah di Surogadang Darussalikin, Batang Kabung, Ganting Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Lagi-lagi sayangnya protokol kesehatan COVID-19 tidak diterapkan dan diabaikan, di antaranya syaf tanpa ada jarak, tidak mengenakan masker, dan membawa sajadah sendiri-sendiri. Informasi berikutnya datang dari Lintas iNews MNC TV, di mana telah terjadi ancaman balon udara, di mana kali ini terjadi di Madiun. Sementara itu, di Ponorogo, Jawa Timur, polisi menyita belasan balon udara yang akan diterbangkan seusai pelaksanaan sholat. Ancaman balon udara di Madiun, Jawa Timur ditandai dengan adanya balon udara yang menyangkut di kabel sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi setinggi 30 meter, sehingga mengakibatkan petugas pemelihara PLN harus segera melakukan evakuasi.
Ancaman lain di Madiun, Jawa Timur juga ditandai dengan jatuhnya balon udara di areal persawahan yang berakibat pada kerusakan areal persawahan dan juga kerugian secara finansial bagi petani. Di Ponorogo, Jawa Timur, keadaan justru berbanding terbalik di mana polisi menyita belasan balon udara berukuran raksasa dan juga petasan yang akan diterbangkan usai pelaksanaan sholat Id. Mereka membuat balon ini dalam rangka biasanya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan mereka terbangkan setelah pelaksanaan sholat Id. Mereka terbangkan sebagai wujud merayakan dan bersukacita. Olehnya, untuk mengantisipasi ancaman balon udara sebagai tradisi Lebaran, polisi setempat akan menyelenggarakan operasi balon udara selama H+10 Lebaran. Polisi juga menghimbau supaya masyarakat tidak menerbangkan balon udara kembali, meski itu adalah tradisi Lebaran yang telah ada, karena dapat mengakibatkan kebakaran dan juga mengganggu penerbangan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir penutup perjumpaan kita. Saya Sonia Canda Madafika Utami beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.